Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang lagi nonton dan dengerin podcast kami dari kelompok 4. Semoga bagi teman-teman yang mendengarkan podcast ini diberi kesehatan dan diberi wawasan yang sangat luas lagi ketika sudah mendengarkan podcast dari kami. Baik, di sini saya tidak sendirian. Di sini saya ditemani oleh 4 narasumber. Baik, kita coba perkenalan dulu. Dimulai dari sini dulu. Kenalkan, saya Fira Maria Agnes. Perkenalkan, nama saya Arya Wijaya. Kenalkan, nama saya Aditya Saputra. Kenalkan, nama saya Suci Sarmani. Dan saya sendiri Lilik Sulistyo Sutanto selaku host di sini. Untuk materi atau pembahasan tema kita hari ini yaitu tentang manajemen kinerja di era modern. Baik, sebelum memulai pembahasan intinya, saya mau sedikit bertanya-tanya dulu nih tentang bagaimana sih pandangan kalian sebagai Gen Z, biar teman-teman yang lagi nonton pada tahu nih bagaimana cara kalian menilai hasil kinerja itu seperti apa. Kalau dari saya sih mungkin saya bisa ambil contoh di sistem Umri ya. Di sistem Umri itu ada siap dan sipuli. Itu untuk mahasiswanya. Kalau di sipuli kita bisa nengok tugas atau berapa persen absen kita. Sedangkan kalau di siap kita bisa melihat info pembayaran UKT. Habis itu kita bisa nengok PK kita dan info lain lah ibaratnya. Berarti seperti mempermudah mahasiswa banget ya? Ya. Berarti kalau misalnya ada mahasiswa yang nggak masuk, berarti otomatis dari sistem itu kelihatan dong ya? Di sikulinya. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa nambahin nggak? Kita juga misi KLS di situ juga kan, lihat nilai hasil akhir juga di situ. Kayak nilai ya? Ya, kita bisa ini juga surat untuk sosialisasi juga kan. Penilaian dosen juga bisa di situ. Oh, berarti langsung dari website itu ya? Iya, udah dirangkum. Nah, kalau dari dosennya juga dia bisa melihat kita masuk atau enggak. Ya, kan ada mahasiswa yang Suka jahil ya? Iya, suka jahil nitip absen kan. Oh, betul. Kalau di absen ulang kan justru bisa ya ketahuan dan bisa buat mangkir di sistemnya. Oke, berarti mempermudah dosen dan mahasiswa banget ya? Iya betul. Oke. Dosen juga ada ini Smart Umri. Oh, itu khusus dosennya aja? Iya, khusus dosen di sana Ada juga. absen apa. Pokoknya kinerja dosen lah. Dosen juga dinilai sama atasannya. Prodi, Ya, Pak Prodi. langsung rektor lah saya itu ya. Ya. Satu banget kalau kayak Tahu banget ya. Oke, mungkin kita belum bisa langsung masuk ke inti pembahasan. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dahulu. Menurut kalian apa sih sebenarnya manajemen kinerja di era modern itu? Kalau dibandingin zaman dulu, manajemen kinerja yang sekarang itu sangat cukup fokus ke hasil akhirnya. Kalau dulu yang penting target tercapai, mau prosesnya kayak gimana kadang nggak terlalu diperhatikan. Sekarang perusahaan adalah organisasi mulai sadar kalau proses itu penting, mulai dari komunikasi antara atasan dan bawahan, evaluasi yang rutin, sampai mengembangkan skill. Ya berarti bukan sekedar cuman soal berapa yang kita capai, tetapi juga gimana cara kita agar sampai ke tempat ke tujuan tersebut, betul ya? Nah, ya betul. Oke. Baik, kalau dari sisi dunia kerja langsung gimana nih menurut Abang Adi?
Di lapangan kelihatan banget perubahannya. Banyak perusahaan sekarang udah ninggalin sistem penilaian kerja yang cuma sekali tahun. Sekarang feedbacknya itu lebih sering, lebih santai, dan tujuannya buat bantu karyawan berkembang, bukan cuma buat nyari salah. Selain itu, kinerja juga mulai dikaitkan dengan nilai dan kebudayaan perusahaan, termasuk etika kerja. Nah, berarti ngomongin soal etika nih, kadang ada dong anggapan yang penting target itu tercapai, urusan etika belakangan nih, gitu. Jadi gimana caranya? Menurut kalian gimana sih? Aku lempar deh ke narasumber ketiga kita. Kalau menurut aku, justru itu yang bahaya. Kinerja tinggi tapi nggak etis, tuh efeknya bisa aja. Misalnya manipulasi data, lembur berlebihan tanpa aturan, atau tekanan dari atasan yang bikin mental karyawan nggak jadi drop. Tuh. Oke, biasanya kayak seperti reputasi itu gampang sekarang ya. Reputasi itu kan sekarang gampang banget naik, tapi juga jatuhnya itu sangat-sangat cepat, betul nggak sih, teman-teman? Nah, kalau dari sisi teori manajemen narasumber, dari Bang Rama, etika itu bisa masuk ke penilaian kinerja nggak sih? Kalau menurut saya sih bisa, walaupun memang nggak gampang. Etika bisa dilihat dari perilaku sehari-hari. Misalnya cara kerja sama, kejujuran, tanggung jawab, dan keputusan sama aturan. Sekarang juga banyak organisasi yang mulai menilai sikap dan perilaku bukan cuma hasil kerja. Jadi karyawan yang kerja yang bagus tapi sikapnya buruk itu juga jadi pertimbangan di perusahaan tersebut. Baik. Nah, sekarang kita coba masuk nih ke tantangan zaman dan teknologi. Yang nggak bisa lepas dari teknologi, gimana sih peran teknologi dalam manajemen kinerja sekarang? Teknologi itu sebetulnya ngebantu banget. Sekarang kinerja bisa dipantau lewat sistem digital, aplikasi PA, sampai dashboard yang real time. Bahkan ada juga yang pakai AI buat analisis produktivitas juga. Tapi di sisi lain ada risiko, kalau semuanya jadi terlalu mesin, karyawan bisa ngerasa cuman angka bukan manusia. Oh, jadi sepertinya bisa serba salah juga dong, untuk kalau nggak diatur dengan sangat-sangat baik dan sangat-sangat detail, ya kan? Iya betul, makanya perlu keseimbangan di ini. Kita harus ngikutin teknologi, tapi kita juga harus ada juga tenaga manusia di dalamnya. Kalau menurut Bang Adi, perusahaan sebaiknya gimana menyikapi tentang ini? Nah, kalau menurut saya sih perusahaan harus bijak, karena teknologi itu cuma alat, bukan alat untuk menekan karyawan. Dan jangan sampai sistem digital malah bikin stres karyawan karena terlalu diawasi. Selain itu, soal privasi juga penting. Data karyawan harus dijaga dan sistem penilaian harus transparan biar nggak menimbulkan rasa adil pada karyawan yang lain. Bisa jadi konflik lah ya. Betul. Nah, coba kita sekarang masuk ke generasi muda dan harapannya. Sekarang kan generasi muda banyak nih yang mulai mendominasi dunia kerja. Ya bisa kita bilang Gen Z lah ya, seperti kita sekarang generasi Z. Sebagai generasi muda, harapannya apa sih ke sistem manajemen kerja? Boleh Kak? Kami pengen dihargai secara utuh, bukan cuma hasil akhir, tapi juga ide, usaha, dan proses. Kami juga pengen lingkungan kerja yang manusiawi, ada empati, dan ada keseimbangan hidup. Kalau etika dan sisi manusianya hilang, lama-lama semangat kerja juga ikut hilang. Ada tambahan nggak dari teman-teman? Jadi ibaratnya kalau kita tidak dihargai oleh atasan ataupun
tahun-tahun rekan kerja kita juga bisa menurun ya. Betul banget sih, karena kan seperti kita kayak seperti dikucilkan juga nggak sih, ya kan? Nah, jadi sejauh ini obrolannya dapat banget sih, dari diskusi hari ini kita bisa tarik kesimpulan kalau manajemen kinerja di era modern itu nggak bisa cuma fokus ke target saja, tetapi etika, teknologi, dan nilai kemanusiaan harus jalan berbarengan. Soalnya kinerja yang bagus itu juga bukan soal hasil, tetapi juga soal dan dampaknya ke manusia di dalamnya. Baik, terima kasih untuk narasumber saya hari ini yang sudah hadir dan mau bertukar pikiran bersama saya dan berbagi ilmu dan pengalaman wawasan yang sangat-sangat luas untuk teman-teman kita yang menonton. Saya selaku host izin undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.